diperkenankan untuk boleh beribadah dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya hamba Tuhan yang Tuhan kirim pada sore ini, Tuhan urapi dia dan Tuhan pakai untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi kami semua yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan menyerahkan keseluruhan ibadah ini dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan, dalam nama Yesus. Dia Yesus lama tiba itu, ya Tuhan selamatkan hidupku. Bagi dia pujianku, sedapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri dapat di dalam hidupku. Bagi dia Tuhanku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta sujud kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi dia sembahku, tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri dapat di dalam hidupku. Bagi dia pujianku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi dia, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Sang Raja. Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, Tuhan luar biasa. Amin. Saya percaya kalau kita bersama dengan Dia, dari dalam hati kita selalu ingin memuji dan memuliakan Dia. Amin. Tuhan baik buat kita semua. Terlalu indah, terlalu indah untuk dilihat, terlalu baik untuk didengar, terlalu manis untuk dirasakan, terlalu besar kasih setianya, terlalu indah, terlalu terlalu baik untuk didengar, terlalu manis untuk dirasakan, terlalu besar kasih setianya. Kemurahan-Mu melebihi hidup, kasih setianya tak pernah surut. Kebaikan-Mu mengatasi hidup, hatiku melimpah dengan syukur. Terlalu indah, terlalu indah untuk dilihat, terlalu besar, terlalu baik, baik untuk didengar, terlalu manis, terlalu manis untuk dirasakan, terlalu besar, terlalu besar kasih setianya, kasih setianya. Kemurahan Tuhan, kemurahan-Mu melebihi hidup, kasih
Kemurahan-Mu melebihi hidup, kasih setianya yang tak pernah surut, tak pernah surut. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu mengatasi hidup. Hatiku melimpah dengan syukur. Hatiku melimpah, hatiku melimpah dengan syukur. Sekali lagi, hatiku melimpah, hatiku melimpah dengan syukur. Haleluya. Baik, mungkin saya buka ruang kesaksian. Bagaimana Pak Pendeta Kemingguan? Ya, terima kasih Pendeta Lipat. Ya, silakan yang mau berkesaksian boleh. Ayo teman-teman, sampai yang berkesaksian silakan. Ini ada Ibu Vera ya. Shalom Ibu Vera sama Bapak Andre Panjaitan. Silakan untuk berkenalan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat sore Bapak Ibu. Ya, sore. Shalom Pak Andre Panjaitan. Saya sudah pernah ikut Pak Pendeta di Family Ministry ya. Tapi ya sayangnya Sudah pernah sama Pak John. Jadi ada aja gitu. Saya memang yang saya takut itu karena saya di waktu tidak memadai ya, saya jarang masuk jatuhnya itu Pak. Saya bisa ketemu lagi para hamba Tuhan yang hebat-hebat ya di Family Ministry, bisa berbagi firman dan bisa berbagi tentang kebaikan Tuhan. Amin. Ya, nama saya Andre Panjaitan. Sekali lagi saya perkenalkan diri. Saya tinggal di Jakarta, di daerah Jakarta Timur, dan pekerjaan saya sebagai guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Andre Panjaitan, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi teman-teman yang mau kesaksian, silakan. Pak Irul Gutom, apa kabar Pak Irul Gutom? Iya, selamat sore, puji Tuhan. Iya. begitu gitu. Nah itu jadi suara saya kan hilang lagi tuh ya. Nah saya bersyukur Tuhan tolonglah biar keadaannya memang sedikit ya rada terhalang gitu ya. Udah Tuhan tolong semuanya. Iya saya bersyukur Tuhan baik, dan juga kemarin pengerja saya di operasi gitu ya, saya nunggu gitu. Puji Tuhan udah selesai operasinya gitu ya, dan saya juga berobat lagi kaki saya gitu ya. Ya puji Tuhan juga saya juga masih menjalankan terapi ya, jadi terapi ini kaki dengan baik semuanya. Dan juga saya bersyukur kepada Ibu Elia Esther yang sudah percaya ya memberikan tugas kepada saya. Memang baru sekali ini kalau di job, tapi waktu akademi itu kan saya juga masuk ke itu juga ya khotbah juga di online gitu. Pernah juga, jadi beberapa bulan itu saya masuk juga khotbah di situ. Nah saya bersyukur juga ya. Jadi kejadian semuanya membawa kita itu lebih mengerti lagi apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan. Kita kan mengerti ya kejadian-kejadian yang kita alami. Ya itulah sedikit saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah tolong semuanya ya. Mungkin untuk ke depan lagi ya bisa diperbaiki lagi ya. Puji Tuhan, itu aja mungkin sedikit yang saya bisa saksikan. Mungkin yang lain lagi mau bersaksi ya. Puji Tuhan, Pak Mingguan terima kasih ya. Semua kasih Om. Ya, makasih ya, semua Bu Lydia, makasih. Pak Irul Gutom, ayo silakan mau kesaksian Pak. Shalom Pak Johan sampai aku, ada di mana ini? Saya posisi sekarang lagi ada di
Palopo di KKR terakhir malam ini. Di Palopo, Sulawesi Selatan, Pak. Nanti saksiannya setelah saya pulang. Ya, makasih Pak Tuhan Sampiako. Hati-hati di jalan. Tuhan memberkati. Ya, silakan Pendeta Lipat untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, satu buah lagu. Tuhan Yesus memberkati. Aku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus ubahkan Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Baru ku dijadikan baru. Ku dijadikan silakan hambanya Ibu Eli Esther. Ya, salam. Salam ya semuanya, terima kasih Pak Hari Faat ya atas pujiannya. Luar biasa. Salam untuk semuanya. Bisa dengar suara saya enggak ya? Ya, bagus Bu Elia. Ya. Ya, soalnya ini pakai laptop yang kecil. Takutnya kedengaran, puji Tuhan ya. Ya. Saat ini saya akan sampaikan tentang temanya buat aku mengerti. Nah, di sini ya. Kenapa saya rasa di sini banyak hamba Tuhan banyak yang mengerti ya. Tapi di sini dikata temanya buat aku mengerti. Nah, banyak orang yang dikatakan sudah mengerti sebetulnya belum mengerti ya. Nah, di sini. Coba kita lihat sebentar di Daniel ya. Di Daniel 10 ayat 14 dikatakan apa di sini? Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan itu juga mengenai hari-hari itu. Ya, di sini Daniel. Coba kita lompat saat ini ya di ayat 11 dan 12-nya. Ayat 11 dan 12-nya dikatakan lagi apa? Ya. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama
engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Di sini luar biasa Daniel ya. Di sini Tuhan berkenan sekali kepada Daniel sehingga diutuslah malaikatnya berbicara kepada Daniel. Kenapa? Karena Daniel berdoa, dia menyadari bahwa dia orang yang berdosa, ya, dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga ya, dia mengakui ya dia tidak taat, dia tidak melakukan sesuatunya, tapi dia endingnya ini dia minta pengertian daripada Tuhan. Nah di sini sekali ya, banyak saat ini hamba Tuhan ini mengerti sebetulnya belum mengerti kehendak Tuhan. Nah inilah kita harus pahami kehendak Tuhan. Buat aku mengerti Tuhan apa yang Kau kehendaki. Daniel ini menyadari ya. Dia menyadari kasih penglihatan ini ada apa. Dia penglihatan yang mengerikan sama sekali ya. Tapi di sini Daniel 9 ayat 22 dikatakan apa? Daniel 9 ayat 22. Ya, di sini kata apa? Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Di sini ya, dikatakan apa? Dikatakan Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budimu kepadamu untuk apa? Mengerti. Nah di sini dasarnya manusia ini ya, kalau nggak diberi akal budi sama Tuhan, tidak diberi pengertian ini, ya segala sesuatunya tidak mengerti sebetulnya apa yang tujuan hidup ini, apa tujuan kita dilahirkan ini. Tapi saya percaya di sini hamba-hamba Tuhan yang sudah jadi, yang sudah Tuhan pakai, tetap kembali kita, Tuhan buat aku mengerti. Aku ini belum apa-apa Tuhan, walaupun aku sudah jadi hamba Tuhan, walaupun aku sudah dipromosikan oleh Engkau, tapi tetap aku tidak mengerti kehendak-Mu Tuhan. Amin. Jadilah kita humble di mata Tuhan seperti Daniel ini. Dia berdoa, dia mengakui di dalam segala kekurangan dan kelebihannya, tetap dia bilang, aku ini tetap masih orang yang berdosa. Aku ini tetap tidak melakukan kehendak-Mu Tuhan. Aku ini memberontak, aku ini melawan firman-Mu Tuhan. Tapi lihat endingnya Tuhan, karena Daniel mengakui dengan rendah hati dia, maka di ayat 22, lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Disinilah Daniel mengerti. Dia dilahirkan, diciptakan untuk apa? Ya, di sini Daniel diperkenan sama Tuhan. Demikian juga kita diberikan karunia sama Tuhan. Ya, kembalikan lagi kepada Tuhan. Karena karunia ini sebetulnya hanya titipan Tuhan. Tapi endingnya yang Tuhan nanti akan dipertanggungjawabkan kepada kita ini. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kalau kita memang benar rasanya paling benar, belum tentu kita mengerti ya rancangan Tuhan. Kenapa? Karena disinilah ya yang Tuhan titipkan sesuatunya. Tuhan, ini titipan-Mu Tuhan, yang Kau percayakan aku untuk memenangkan jiwa, aku untuk jadi berkat, aku ini Tuhan untuk menjadi penasehat, ini loh Tuhan aku untuk menjadi berkat. Jadi ada enggak kita yang dibanggakan? Saya rasa tidak ada yang dibanggakan. Tapi berbahagialah kalau kita bisa melakukan untuk Tuhan. Amin. Maka buatlah aku mengerti. Supaya hidup ini, sisa hidup ini tidak sia-sia, tapi nama kita tercatat di surga. Maka buatlah aku mengerti. Ya, seperti Daniel ini, dia waktu dia mengakui kesalahannya, mengakui dia pemberontakannya, bagaimana dia tidak taatnya. Tapi disitulah Tuhan lihat dia rendah hati, dia mengakui. Maka Tuhan kata, aku akan memberikan akal budi. Aku akan mengajar engkau untuk mengerti arti jalan hidupmu ini. Luar biasa. Ya, jadi jalan hidup kita ini belum nyampe kepada tujuan Tuhan, ya masih di perjalanan. Tapi di perjalanan ini kita harus jagai, ya karena kalau tidak jagai kita bisa melenceng, ya bisa tersasar. Nah di sini yang pentingnya. Maka di sini katakan, coba lihat sebentar saatnya kita ke Ayub saat ini ya. Ayub 34. Ayub 34 dikatakan apa? Ayub 34 ayat 32 ya. Ayat 32 dikatakan apa? Ya. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Di sini dikatakan apa?
Ayub katakan, apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Ya, jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Daud tidak mengerti. Dia merasa sudah benar, sudah oke, segala sesuatunya. Kenapa Tuhan keluargaku ditimpa seperti ini? Kenapa Tuhan aku diizinkan seperti ini? Ya, mungkin dalam hatinya seperti itu. Apakah salahku Tuhan sehingga terjadi sesuatu ini? Nah, disinilah ya. Di sini Daud dia rendah hati, maka di sini Daud kata, apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Dia minta diajarkan. Ya, jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Sebetulnya Ayub ini tidak berbuat curang, ya, tapi ini memang seizin Tuhan, karena iblis mencobai, Tuhan menguji Ayub. Tapi disinilah Ayub ini teruji, ya. Maka di sini dengan pikirannya Ayub ini, dia rasa apa yang salah, ya, sampai habis keluargaku. Sampai anak-anak habis, ya, sampai dia pun kesehatannya juga, ya, sampai habis semuanya, ya, sampai hartanya semua habis, sampai dia langsung kembali lagi, buat Tuhan aku mengerti. Di sini katakan, ya, apa yang tidak aku mengerti, ajarkanlah kepadaku Tuhan. Dia minta diajar. Tuhan cuma diam, karena Tuhan tahu sampai di mana engkau mau bersungut-sungut, sampai di mana engkau akan berkata-kata yang negatif. Tapi Ayub tidak berkata-kata yang negatif. Dia minta apa? Ajarkan aku untuk mengerti. Demikian juga kita. Semakin kita diangkat sama Tuhan, semakin kita mengerti banyak firman Tuhan. Sebetulnya kita juga terus masih belajar. Buat aku mengerti Tuhan, supaya kita layak, supaya kita ini tidak ada kekurangannya, ya. Tetapi kita mampu berjalan bersama Tuhan. Maka buat aku mengerti. Kadang-kadang rasanya kita sudah cukup jadi hamba Tuhan, ya. Mungkin untuk kita bukan dibilang hamba Tuhan, tapi sudahkah mengerti kehendak Bapa di surga maunya apa tentang kehidupan kita ini. Nah, di sini kita belum tahu semua apa sih maunya Tuhan, ya. Seperti saya ajak kemarin, ya, ke Bandung. Tadinya anak saya minta pulangnya sore, saya bilang jangan sore, mereka sore ini malam minggu macet pulang. Ya puji Tuhan karena anak saya tidurnya malam, jadi saya nyetir sampai ke Jakarta. Sampai pagi masih jalan lancar, ya. Nah, itulah semua itu di dalam dautannya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Kenapa? Kenapa aku Tuhan seperti ini, begini? Tapi Tuhan tuh tahu, ya. Karena engkau sanggup, engkau mampu, engkau bisa, ya. Nah, buatlah hidup kita ini mengerti rencananya Tuhan, maunya Tuhan seperti apa. Nah, disinilah kita jangan meremata, tapi mata kita melek, ya, melek terbuka, kita melihat sesuatu yang positif, ya. Jadi jangan melihat yang negatifnya, tetapi apa yang Tuhan mau lakukan. Adakah Tuhan saat ini melihat sesuatu yang negatif? Saya rasa tidak. Dia tidak melihat sisi negatif di dalam anak-anaknya, tapi dia selalu membangun, dia selalu mengangkat kita, dia selalu mengajarkan kita, dia selalu untuk terus menguatkan, meneguhkan. Malah waktu Dani takut, jangan takut. Aku yang menopang engkau. Nah, di sini, ya, ini luar biasa, ya. Maka di sini buat aku mengerti kenapa, supaya kita tuh mengerti arti hidup ini bukan hanya untuk pribadi kita sendiri, tapi untuk jadi terang, untuk jadi saksi, untuk jadi berkat, untuk jadi apa lagi, untuk di keluarga, ya. Nah, di sini, jadi pentingnya kita memang keluarga ini di dalam saling pengertian ini perlu sekali, karena kalau kita tidak ada saling pengertian, ya itulah iblis selalu mengintip, menggocok, tapi kalau kita bisa mematikan kedagingan kita, saya rasa percaya Tuhan akan membuat kita mengerti hidup ini bukan untuk pribadi, tapi hidup ini untuk melihat dunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudara. Maka di sini katakan, lihatnya di Ayub ini teruji tidak teruji. Akhirnya dia semuanya dikembalikan sama Tuhan 2 kali lipat. Karena dia membuat ajarkan aku untuk mengerti rencana Tuhan. Nah, di sini. Kemudian kita lihat sebentar di Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 125. Ya. Ayat 125.
Oke. Ya. Dikatakan apa di sini? Ya. Ya. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu di sini. Ya. Daud minta, ya, hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Ya, ini. Kenapa? Karena di ayat 1 ya, di ayat 127-nya dikatakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Di sini, ya. Daud mengerti arti hidup ini sehingga dia tidak ada, ya, yang apa, kata-kata dusta tidak ada, ya. Di sini katakan lagi apa, emas dan perak pun juga dia tidak ada. Dia lebih apa, perhatiannya kepada perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau, Daud mau melakukannya. Maka di sini dikatakan apa, Daud kata, hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti, ya, supaya aku tahu peringatan-peringatan Tuhan. Apa sih Tuhan maunya? Jangan pergi ke kiri, kamu ke kanan aja. Oke. Daud ini teruji waktu perang. Dia tidak sembrono waktu pun dia raja, ya. Tapi dia tahu, selalu dia bertanya sama Tuhan. Maju tidak Tuhan? Jangan. Amin. Nanti tunggu. Begitu ada tanda-tanda itu, engkau boleh maju. Luar biasa. Dia hamba Tuhan yang sudah senior, ya, raja, ya. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu memantau setiap musuh-musuhnya. Nah, kita ini tidak tahu. Kita ini terbatas. Musuh kita di mana, kita nggak tahu, ya. Musuh teman yang mana, yang asli mana, ya, yang benar-benar mendukung kita yang mana. Apakah banyak teman saat ini, ya? Nah, disinilah kita. Buat aku mengerti Tuhan supaya kita mendapatkan pewahyuan. Kalau kita mengerti jalannya Tuhan, pasti pewahyuan itu akan turun kepada kita. Hikmat Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena engkau mengerti kehendak Bapa, apa yang Bapa mau. Kita mau melaksanakannya. Amin, saudara, ya. Nah, ini Daud, ya. Nah, kemudian di Mazmur 119 juga ayat 27-nya dikatakan apa? Ya, ayat 27-nya dikatakan apa? Ya. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Ya, di sini katakan apa? Maksud 119 ayat 27, ya. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Tetap kita tidak melalaikan korban segala sesuatunya untuk Tuhan, yaitu kita tidak boleh dengan tangan kosong, tapi kita mempersembahkan sesuatunya untuk Tuhan. Amin, ya. Hamba Tuhan adalah wakil Tuhan yang dipercayakan. Bagaimana kita untuk saling bisa menghargai satu dengan yang lain. Nah, ini, ya, kita tidak melihat besar kecilnya, tapi bagaimana kita merespon, kita melihat yang Tuhan pakai itu seperti apa. Nah, di sini inilah yang Tuhan mau. Tuhan tidak melihat segala sesuatu posisi kedudukan sesuatunya, tapi Tuhan melihat sebagai hamba yang dipercayakan sama Tuhan ini, ya. Adakah engkau dengar firman-Nya? Nah, ini, ya. Ini yang Tuhan mau. Maka di sini katakannya Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Di sini hari raya, ya, dengan tali ada pengikatan. Ya, sesuatunya untuk merayakan setiap ada acara tertentu, ini yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, kemudian, ya, dikatakan lagi apa? Di 1 Timotius 1 ayat 7, 1 Timotius 1 ayat 7. Sebentar, ya. 1 Timotius 1 ayat 7 dikatakan apa? Di sini mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Di sini, ya, mereka itu hendak menjadi pengajar apa? Hukum Taurat. Makanya kita kalau kita hidup di hukum Taurat itu kita bisa gagal. Kenapa?
Karena hukum Taurat itu tidak boleh ada yang gagal satu pun juga. Satu gagal, semuanya gagal. Tapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan ini, ya, kita mau melakukan banyak peraturan begini, begono peraturannya, wah hebat, dahsyat. Ya, ada satu gereja memang bagus sekali peraturannya. Tapi lihat kedalaman mereka. Dia tidak melaksanakan Taurat dia, tapi dia menjadi satu batu sandungan. Nah, di sini nggak mengerti arti hukum Taurat itu seperti apa, ya. Nah, di sini maka dikatakan mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa pengertian perkataan mereka sendiri. Jadi apa yang dikatakan, ya, apa yang dikatakan, ya, tapi tidak melaksanakannya. Nah, ini yang bahaya sekali, hati-hati sekali, ya. Saya pun juga walaupun dipercayakan sama Tuhan, terus terang, ya, saya juga waspada, ngeri sekali. Tapi kalau ada yang salah, saya tegas, terus terang, ya. Kemarin pun saya di Bandung, ada kata-kata yang salah itu. Waktu itu saya ketemu kakak saya entah gimana kata-katanya ketus kata saya langsung tegas perkatakan sesuatu, ya, karena firman itu saya membela firman-Nya. Nah, di sini kita boleh, ya, kita tegas, kita marah hanya untuk kebenaran, bukan karena marah karena satu alasan yang tidak jelas. Itu tidak benar, ya Tuhan. Tapi kita marah karena ada penjelasannya, ada untuk meluruskannya, ya. Nah, di sini jadi makanya puji Tuhan kita ini hidup dalam kasih anugerah, ya. Coba kalau dihukum Taurat, hukumnya Musa, waduh, satu gagal semuanya, rontok semuanya. Jadi harus 100% benar-benar nggak ada yang gagal. Nah, disinilah, ya. Jadi penting sekali perkataan, ya, dengan perbuatan, tindakan, ya, dengan melakukan sesuatunya, ya, dengan berkualitas di mata Tuhan, berkualitas, ya, di dunia ini. Bagaimana? Tapi kan Bu Elia, banyak penggemarnya, ada yang suka, ada yang enggak. Kan kita ini kan kayaknya nggak disukai orang. Puji Tuhan aja, karena bukan manusia yang menilai, Tuhan yang menilai segala sesuatu. Jadi apapun juga, ya, kembalikan kepada Tuhan. Kenapa? Makanya di sini katakan, buat aku mengerti Tuhan. Kenapa ada orang ini kok bisa membedakan satu dengan lain? Ya, kita harus mengerti. Karena ukuran manusia dan ukuran orang lain itu berbeda, ya. Cara menilai, cara pandang, ya. Nah, di sini kita harus mengerti segala sesuatunya. Kalau kita mengerti, nggak ada lagi yang diinginkan dalam kehidupan kita. Enjoy aja hidup ini. Amin, saudara. Mau sendiri kayak, mau banyak kayak, mau kagak ada kayak, kita enjoy bersama Tuhan. Nah, di sini inilah yang Tuhan mau, supaya hidup kita ini tidak bersungut-sungut, ya. Mungkin ada kekurangan, ya. Mungkin ada yang tidak sempurna. Kalau kita mengerti, ini saya diciptakan, dilahirkan dengan apa adanya. Tuhan, aku mengerti. Ini semua untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Aku mengerti, Tuhan. Aku punya suara ternyata untuk menyenangkan Engkau, Tuhan. Aku mengerti, Tuhan Yesus. Aku punya talenta ini untuk jadi berkat. Ini yang Tuhan mau, ya. Untuk diri kita sendiri, ya. Maka di sini buatlah aku mengerti. Kalau kita mengerti, ya, apa maunya Tuhan, saya rasa, ya, saudara ini tidak ada sedikit pun untuk mengeluh, untuk nanti bertanya-tanya gitu, apa iya jalan saya bukan, ya, apa mungkin bukan jalan saya kali ke sini, tidak. Tuhan itu udah pasti. Kalau memilih saudara, itu udah pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Cuman tergantung kita. Sudahkah engkau dikikis sama Tuhan sampai habis? Apakah yang dikikis ini masih tetap merasakan, aduh aku sakit Tuhan, aku nggak kuat Tuhan, aku nggak mampu Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Disitulah saudara gagal kembali. Tapi kalau saudara bisa menjalankannya, waktu dikikis sama Tuhan, waktu dibentuk sama Tuhan, ya Tuhan, aku bersamamu Tuhan, aku kuat Tuhan. Aku percaya di dalam penderitaan ini, aku mengerti Engkau punya rencana Tuhan. Disitulah Tuhan suka, di mana saudara-saudara tersesat, di mana saudara terpojok, ternyata Engkau mengerti rencana Tuhan. Amin. Disinilah, jadilah kita seperti Ayub, ya. Dia mengerti, ya, di sini. Maka kemudian kita kembali, ya, di Mazmur 119 ayat 144. Ya.
maaf ya. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17 dikatakan apa? Efesus 5 ayat 17. Oke. Sebab itu janganlah kamu bodoh, Ya. tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Di sini ya. Betul. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, di sini ya. Apa yang dikatakan bodoh, yaitu nggak bisa menerima ya segala sesuatunya. Akhirnya terus ngomel, ya terus kemukakan, ya nggak mengerti kita sedang dibentuk sama Tuhan, dibikin cantik, dibikin segala sesuatunya indah. Tapi kita ini, makanya sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Buat kita mengerti kehendak Tuhan, ya. Dan di sini, memang untuk buat mengerti kehendak Tuhan itu nggak banyak ya, nggak banyak. Kecuali orang yang cinta akan Tuhan, orang yang benar-benar tidak ingin menyakiti Tuhan, dia akan mengerti kehendak Tuhan. Itu pun masih belum sempurna. Kenapa? Tapi yang menyempurnakan itu Tuhan. Kalau kita masuk ke dalamannya lagi, lebih dalam lagi dengan Tuhan, maka kita mengerti. Ya, di dalam hidup ini, ya, dibuat kita mengerti. Maka dikatakan, buatlah aku mengerti Tuhan Yesus. Kalau kita mengerti hidup ini, ya, keadaan saat ini seperti ini, kenapa ya dulu nggak ada bencana dan ini dan itu dulu aman-aman aja ya, kenapa sekarang kok kejadiannya bikin kejutan ini dan itu. Kita harus mengerti ya. Kenapa? Kalau kita merenungkan firman, ingat kembali di Wahyu, itu semuanya harus digenapi, itu semuanya harus terjadi. Jadi bangsa akan bangkit melawan bangsa, ya, akan ada masa kelaparan. Nah, kalau kita mengerti akan firman, kita nggak akan lagi mengeluh. Kita tidak akan lagi segala sesuatu, iya memang Tuhan. Aku ngerti Tuhan, karena memang ini sudah zaman. Segala sesuatu terjadi. Kenapa? Karena aku akan segera datang kepada Tuhan. Maka di sini, kalau kita mengerti segala sesuatunya, kita sudah standby, kita sudah berjaga-jaga, kita tidak lengah, karena godaan itu akan banyak. Cobaan itu akan banyak. Siapa yang mencobai kita? Iblislah yang musuhnya Tuhan ini, yang mencobai itu untuk mencuri keselamatan kita. Maka kita harus hati-hati. Kenapa? Karena memang yang enak-enak itulah yang membuat iblis itu untuk menipu kita. Tapi kalau kita mau menjalankan apa yang Tuhan mau, ya saya percaya akan mendapat kemenangan. Amin ya. Nah di sini. Nah kemudian lagi di sini katakan lagi apa? Ya di Mazmur 119 ayat 144. Mazmur 19 ayat 144 ya. Dikatakan apa? Ya. Ya, ayat 141 aja. Dikatakan apa? Aku ini kecil dan hina, tetapi cita-citamu tidak kulupakan. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaan. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti, supaya aku hidup. Lihat di sini Daud luar biasa ya. Di sini dia mengerti ya segala sesuatunya waktu dia hina dia ya dikatakan apa? Tidak ada keadilan ya. Di sini katakan kembali apa ya? Dia ada ditimpa kesesakan, di dalam kesusahan, tapi dia lebih mengutamakan perintah-perintahmu untuk menjadi kesukaan. Lihat di sini. Daud itu dahsyat, tidak menimpa kesesakan waktu dia disisihkan dari saudara-saudaranya ya untuk mengembalakan saudara-saudaranya mungkin kumpul-kumpul ya, tapi dia lihat tidak ya, dia terus melakukan ya tugas-tugasnya dia. Di sini apa? Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Luar biasa nih Daud ya. Luar biasa benar-benar. Maka di sini peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Di sini, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Nah, bagaimana untuk hidup yang layak, yang benar? Yaitu kita melakukan firman Tuhan, yang melaksanakan kehendak Dia, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Memang secara mata kasat manusia itu kayaknya tidak adil, kayaknya kok kenapa aku yang benar, kenapa disalahkan? Itulah manusia, terbatas
kacamata dan segala berpikir semua terbatas. Tapi Tuhan ini tahu kedalaman kita sampai di mana. Ya, nah di sini. Maka di sini hanya minta kepada Tuhan, Tuhan buat aku mengerti menghadapi situasi. Buat aku mengerti Tuhan menghadapi si A, si B, si C ini. Kenapa Tuhan dia benci kepada aku Tuhan? Apa alasannya? Buat aku mengerti Tuhan. Nah di sini saudara. Ya, tapi kalau kita tidak lagi mengandalkan siapapun juga, kita hanya mengandalkan Tuhan. Saya rasa saudara sudah dewasa di dalam Tuhan. Saya dulu terus terang kalau ada orang perjanjian sama saya mengharapkan sama sekali. Karena waktu itu ada perjanjian, iya Bu Elia, nanti kalau ini dan begitu, nanti Bu Elia dapat begini. Ternyata endingnya begitu sudah terjadi terobosan ya. Dia bisa melupakan. Saya sempat kecewa juga waktu itu. Di situ saya belajar. Ternyata Tuhan mau apa? Bukan mengandalkan manusia. Mulut boleh berkata-kata, tapi mulut tidak bertulang. Ya, tidak bisa menepati janji. Tapi Tuhan selalu tepat janjinya. Amin. Nah, di sini saya belajar di situ untuk tercelik, untuk terbuka segala sesuatunya. Saat ini Tuhan, buat aku mengerti Tuhan. Bahwa aku tidak ada satupun yang saya andalkan, hanya Engkau saja. Waktu kita percayakan sama Tuhan, tiba-tiba yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali, Tuhan kirimkan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Itulah kalau kita sudah berserah sama Tuhan sesuatu. Maka di sini saat ini mari untuk hamba-hamba Tuhan di sini saya percaya, di sini hamba Tuhan yang sudah luar biasa ya. Apapun diutus kemanapun, tidak ada pengharapan dari manusia. Hanya berharap kepada Tuhan saja. Amin. Karena kalau kita sudah mengerti, Tuhan buat aku mengerti segala sesuatunya. Tidak ada yang kecewa, tidak ada segala sesuatu. Tapi yang ada bersyukur dan bersyukur. Kenapa? Itulah kita sudah mulai mengerti rencana dan rancangan Tuhan. Karena apa? Ingat firman Tuhan katakan, ya jerih payahmu tidak sia-sia. Ada upah di surga. Maka itu katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah itu jelas Tuhan katakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita mikirkan yang di bumi, stres, ya kita nggak bisa tidur. Kita terus kepikiran, terus perkataan dia. Mana cuma ngomongnya doang. Nah, akhirnya kepahitan, akhirnya kita benci. Tapi kalau kita melepaskan sesuatu, kita enjoy bersama Tuhan. Ya, Tuhan sanggup mengirimkan sesuatunya dari barat, dari selatan ditolak, dari timur diterima. Amin. Ya, ditolak dari saat ini, dari apa? Dari selatan, di pusat diterima. Ya, Tuhan itu jalan kita satu-satunya. Makanya hidup ini minta Tuhan buat aku mengerti. Hidup ini bukan jadi satu kebanggaan, bukan menjadi satu lupa akan kehendak Tuhan, hati-hati. Karena apa? Iblis berusaha untuk terbuai kita ini dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak terbuai, tapi kita mawas dan berjaga-jaga, saya rasa hidup kita sedang dijagai dengan keselamatan diri kita sendiri. Amin. Kenapa? Karena memang kita perlu dipuji, tapi puji itu cuma sesaat, tapi bukan terbuai. Nah, di sini. Tapi biarlah pujian itu hanya Tuhan yang memuji kita. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan yang menilai dari jerih payah kita selama dunia ini bagaimana. Sudahkah engkau mengerti kehendakku? Maka di sini Daud katakan, buat aku mengerti Tuhan dan hidup saya. Daniel demikian juga. Waktu dia sudah melakukan dosa, waktu dia melanggar, ya, waktu dia terus tidak mentaati, ya, waktu dia melanggar firman, dia minta ampun sama Tuhan dengan rendah hati dan dia berpuasa. Akhirnya Tuhan aku akan berikan akal budinya, aku akan berikan pengertian. Di mana dia sadar diri, dia sungguh bertobat, maka Daniel dipakai sama Tuhan dengan dahsyat, luar biasa, ya. Jadi benar-benar hidup kita ini berserah total kepada Tuhan. Syukuri apapun yang ada. Kenapa Tuhan aku tidak sempurna? Itulah yang Tuhan pakai di dalam ketidaksempurnaan kita ini. Betul? Yang sempurna sih biarkan aja, tapi yang tidak sempurna ini Tuhan akan menyempurnakan kita supaya apa? Tidak ada lagi yang dibanggakan, hanya Yesus yang kita banggakan. Tuhan, aku bisa seperti ini karena Engkau Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur Tuhan, aku mengerti ternyata hidup saya ini, walaupun orang ada yang lebih hebat dari saya, ternyata Engkau bisa mengangkat saya. Nah inilah yang Tuhan mau. Engkau bukan jadi ekor, kata Tuhan, engkau akan jadi kepala. Inilah yang Tuhan mau. Amin. Ya, maka di sini katakan
Tuhan mau untuk buat aku mengerti, bagaimana mengerti ya. Dalam situasi saat ini keadaan ya seperti saya dengar di dalam keluarga ya, karena dia tidak ada kasih ya. Yang ini kenapa Bu Eda seperti ini? Kok aku kayaknya udah pasrah deh sama Tuhan. Kata saya justru dan keadaan seperti ini Tuhan akan membuat engkau untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, karena dia merasa hebat, merasa pintar, anaknya cerdas ya, dia berhasil dan pernikahannya dapat suami juga baik sama sekali, sayang sama sekali. Tapi Tuhan izinkan penyakit itu tiba-tiba datang kepada dia. Akhirnya dia sudah wafat sama sekali. Akhirnya saya datang ke sana, saya kuatkan iman dia. Dia katakan, kenapa saya ini kan saya udah nggak kuat. Kata saya masih ada Tuhan, saya bilang. Ya. Tuhan ada maksud dan rencana, saya bilang. Ibu harus kuat, saya bilang. Ya. Kita tidak tahu, tapi syukuri ya setiap masalah ada solusinya, ada jalan keluar bersama Tuhan. Maka Tuhan katakan, marilah kepada yang letih semua beban berat, mari datang kepada aku akan berikan kelegaan, aku akan berikan kelepasan. Maka penting sekali saat ini ya, bagaimana untuk kita mengerti, nggak ada lagi yang dibanggakan. Kalau kita sampai hari ini masih bisa hidup ini masih karena kasih anugerah, masih karena kasih kesempatan. Seperti saya ini ya, besok saya dijemput sama satu ibu juga ya. Nah terus hari ini terus terang kalau saya secara daging saya capek gitu ya. Tapi saya melakukan karena ini memang untuk Tuhan. Nah ini ya, bisakah kita saat ini melakukan saat ini apa yang Tuhan? Saya percaya di sini hamba Tuhan yang sudah luar biasa ya, yang Tuhan pakai. Tapi mari saat ini sadari kembali, buat aku mengerti Tuhan. Di dalam keluarga ini Tuhan, aku dikasih keluarga, dikasih istri, dikasih anak-anak, dikasih cucu. Tuhan, aku dikasih ini dan itu. Buat aku mengerti semua ini Tuhan, supaya aku bisa mengolah, supaya aku bisa membawa indah di dalam keluarga demi keluarga. Bagaimana? Buat segala satunya satu kehidupan, sehingga kita menjadi berkat di dalam keluarga itu, menyenangkan. Ya, nah ini seperti ada pujian ini, menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Situ, kita hanya menyenangkan Tuhan kerinduanku. Demikian juga untuk keluarga. Bisakah kita menyenangkan keluarga? Bisakah kita jangan sampai kita keluar, tapi di dalamnya kita banyak luka. Di dalamnya kita saling tidak bisa terima satu dengan yang lain. Nah di sini kita mengoreksi kembali. Makanya hidup kita ini buat aku mengerti Tuhan. Aku seperti ini Tuhan Yesus. Supaya kita ini jadi berkat luar dalam ini. Ini yang Tuhan mau. Maka segala-sesuatunya kembali lagi. Buat aku mengerti Tuhan. Memang aku udah mengerti sedikit firman, tapi belum paham semuanya Tuhan. Belum mendalami semuanya Tuhan. Nah di sini kita terus sama-sama belajar. Saya pun juga masih belajar. Di dalam tema ini, sebetulnya saya nggak mau tema ini. Tapi kata saya ini kok temanya bagus banget di sedang tuh. Saya buat sendiri. Saya kasih temanya ini, ya benar Tuhan, hidup ini tidak bisa dibandingkan satu dengan lain. Ya, ada ukurannya masing-masing, komingwan ya komingwan, saya ya saya, ya. Misalkan Ibu Adeline, ya punya urusannya sendiri, ya. Masing-masing punya urusannya dengan Ibu Lydia. Semua ada ukurannya. Siapa yang mengukur itu semuanya? Itu Tuhan yang mengukur kita semua. Tapi bisakah di dalam ukuran yang berbeda ini kita saling menikmati? Menikmati indahnya bersama Tuhan. Indahnya bersama Tuhan. Ya, kita mengerti hidup ini. Ternyata kita ini bukan untuk saling menyakiti, bukan untuk mementingkan diri sendiri, tapi kita buat mengerti menjadi berkat. Ya, penuh dengan kasih, penuh dengan perhatian. Ya, dan di sini yang Tuhan mau. Ya, di sini memang nggak mudah untuk berbuat kasih. Kadang-kadang kita sudah berbuat kasih, kembaliannya apa? Air susu dibalas air tuba. Itu memang nggak enak, saudara. Ya, nggak enak sekali. Tapi kalau saudara mengerti seperti itu dibalaskannya, puji Tuhan, berdaya saudara ada peningkatan dalam kedewasaan. Nah, di sini ya. Jadi saya pun juga dengan firman ini juga saya terus belajar. Contohnya aja saat ini, ya. Ada orang yang sudah berbahasa roh, ada orang yang tidak yang belum dapat berbahasa. Betul enggak?
Kenapa dia berbahasa roh? Aku kok belum dapat berbahasa roh? Coba lihat di sini, ya. Kita sebentar di sini, ya. 1 Korintus 14 ayat 2, ya. Kita lihat sebentar di sini. 1 Korintus 14 ayat 2. Oke, ayat 2 di sini. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangunnya. Di sini, ya. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, ternyata lebih bahasa roh ini hanya untuk pribadi dengan Tuhan, tapi kita boleh bagikan dengan bahasa roh juga, tapi Tuhan lebih suka bernubuat karena lebih banyak dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Nah, di sini. Jadi kalau bahasa roh ini, makanya di sini kita tidak mengerti apa sih maksudnya. Bu Eli bisa bahasa roh. Tahu nggak maksudnya? Saya pernah ditanya gitu, Pak. Tahu nggak maksudnya apa? Saya bilang saya sendiri juga tidak tahu maksudnya apa. Tapi waktu saya berbahasa roh, saya ada kekuatan, saya bilang. Saya ada kemampuan. Waktu kata saya, ada orang penjahat, kata saya, mau merampok saya, waktu saya berbahasa roh, tidak jadi, kata saya. Saya diluputkan dengan bahasa roh. Walaupun saya tidak mengerti itu artinya apa. Tapi di dalam bahasa roh itu konteks langsung, tidak ada hambatan apapun. Nah, di sini, ya, makanya di sini, apakah orang mengerti bahasa roh? Tidak. Kecuali orang diberikan penafsiran bahasa roh untuk mengerti. Ada juga sih karunia yang bisa menafsirkan bahasa roh, tapi tidak banyak, ya. Ada beberapa orang yang tertentu aja yang Tuhan percayakan, ya. Nah, kadang-kadang saya kalau lagi doain orang pakai bahasa roh, tapi nanti tiba-tiba Tuhan kasih juga arti bahasa roh itu saya sendiri yang berbicara, gitu ya. Oh, maksudnya ini Tuhan, itulah Tuhan. Kenapa? Mungkin orang itu lagi butuh apa sih peneguhannya. Nah, ini saudara, ya. Jadi inilah indahnya ya bersama Tuhan ini. Maka di sini katakan aja, coba lihat sebentar, ya. Matius 19 ayat 11. Matius 19 ayat 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Jadi tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Itulah yang saya tadi katakan. Bahasa roh ini tidak semua orang bisa mengerti. Tapi hanya yang dikaruniai aja sama Tuhan, yang diberikan. Itu semua artinya. Ya, nah di sini. Jadi bersyukurlah. Jadi ada yang tertentu dikasih karunia sama Tuhan. Tapi kalau tidak, cuma bisa berkata bahasa roh, puji Tuhan. Karena di mana kita berbahasa roh ada kekuatan, ya. Nah di sini untuk peperangan, untuk doa kita tidak mengerti, ya. Tapi waktu begitu roh kita perkasa, begitu roh kita kuat, kita mengerti. Ternyata kita ada kontak dengan Tuhan. Ternyata kita ada kemenangan, ya. Nah di sini. Jadi inilah hidup kita ini, ya. Tuhan akan memperkaya hidup kita ini. Memperkaya dengan apa? Bukan memperkaya dengan uang, bukan memperkaya dengan yang ada di dunia ini, tapi memperkaya iman kita. Memperkaya pengetahuan, memperkaya akan firman, memperkaya akan pengertian Tuhan, memperkaya kita dengan hikmat Allah. Ya, iman kita semakin besar bersama Tuhan. Kalau kita saat ini tidak mengandalkan manusia, tapi mata kita tertuju kepada Tuhan, maka lihat mujizat itu akan terjadi. Kenapa Tuhan katakan? Ya, Tuhan tidak akan membiarkan manusia itu pun, ya, sampai terlena, sampai habis-habisan, tapi masih ada burung gagak yang Tuhan akan kirim sesuatu dengan caranya Tuhan. Amin, saudara. Nah di sini, ya. Jadi percayakan, ya, kepada Tuhan. Maka kita harus mengerti apa sih maunya Tuhan. Mungkin Tuhan menguji iman kita sampai habis-habisan, ya. Masihkah engkau bersungguh-sungguh kata Tuhan? Tapi kalau kita terus memuji Tuhan,
kita mengucap syukur sama Tuhan, kita enjoy, nggak pusing yang kebutuhan kita. Tiba-tiba nanti ada aja tuh orang yang datang. Saya mengalami seperti itu, saudara. Mengalami, karena saya sering mengalami seperti itu. Kenapa? Tuhan itu baik, ya. Pas saya butuh, pas ada, ya, tidak ada perkara mustahil. Jadi ini juga mobil ini kan rewel, mobil saya itu Mazda ini rewel. Ke Bandung tuh sekalian saya pelayanan, sekalian saya betulin mobil, karena di Jakarta itu terlalu mahal, ya bengkelnya saya bawa ke mobil, sama juga di dealernya juga. Ternyata harganya miring sekali. Puji Tuhan, mobil udah bagus ya. Semua saya jalanin. Saya sendiri waktu saya tidak mengerti, tapi saya bilang ini yang kerusakannya. Sebenarnya saya juga doa, semuanya diatasi. Nah, di sini saya belajar untuk apa? Ya, untuk belajar mandiri. Supaya apa? Kita tidak mengandalkan siapa-siapa. Akhirnya mobil juga kita bisa terjun, bisa usahakan sendiri. Ya, apalagi saat ini. Hidup kita mungkin nanti ada sesuatu bang, antikris ya, nggak lagi nanti manja, kita udah siap, kita harus lari ke mana. Nah di sinilah kita hidup kita ini buat mengerti supaya kita ini menjadi perkasa, kita ini menjadi kuat di mata Tuhan, sehingga kita ini menjadi apa, alatnya Tuhan, kita ini jadi tentaranya Kristus. Itulah yang Tuhan kehendaki. Amin saudara. Inilah maka buatlah aku mengerti. Daniel ini yang diperkenan sama Tuhan. Ya, waktu Daniel ini masuk ke Sadrak, Mesak, dan Abednego ini masuk ke kandang singa ini, dia mengerti, dia cuma memuji, menyembah Tuhan. Akhirnya ada satu malaikat yang masuk. Kenapa? Karena Tuhan yang dia sembah tidak pernah dia kecewakan, tidak pernah dia disakiti, tidak pernah dia melukai Tuhan. Maka pertolongannya tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Amin saudara. Saudara juga bisa mengalami, ya, saat ini hamba-hamba Tuhan yang sedang Tuhan promosikan. Entah itu di luar negeri, entah itu di daerah, entah itu di Jakarta, atau dimanapun, ya, Tuhan tetap, mata Tuhan ada bersama kita, sedang mengawasi, sedang menilik kita, sampai di mana engkau mengerti tentang aku, kata Tuhan, maka buat aku mengerti Tuhan Yesus hidup ini. Amin saudara. Nah ini aja yang saya sampaikan, ya. Saya tidak bisa banyak berkata-kata lagi, karena inilah yang Tuhan sampaikan, supaya hidup kita ini benar-benar kita mengerti, nggak ada lagi bersungut-sungut. Tapi kan Bu Ene gimana nih saat ini? Properti ini sekarang lagi pada anjlok nih, lagi pada sepi. Ini ada kesaksian ya. Waktu itu ada satu ibu, dia minta tolong didoain sama saya. Waktu didoakan, Tuhan bilang begini, kasih tahu orang itu aku akan berkati pertengahan tahun, kata Tuhan. Tapi dengan harga, bukan harga orang itu yang mau, ibu ini yang mau. Tapi orang itu yang mau. Jadi berarti ada kemiringan nggak harganya? Saya tanya. Ada dong, betul nggak? Karena nggak sesuai dengan yang punya rumah itu. Singkat kata, waktu pas benar-benar ada yang menilik dan ada yang mau, ternyata udah mau dia tawar. Oh nggak bisa. Padahal kalau dipikirkan lagi, dulunya itu beli itu berapa? Sekarang dia harganya pengen tinggi sekali. Kata saya tuh. Nggak bisa Pak katanya. Ini harganya sekarang udah segini. Gagal sekali. Oke, kata saya. Aduh Tuhan, kok ini melawan ya Tuhan. Kata saya, kok ini ibu ini melawan Tuhan ya. Saya tunggu udah. Singkat kata, kita doa lagi, kita urapi lagi. Saudara, apa yang terjadi? Datang waktu pas doa, Tuhan ya, nanti akan ada datang orang. Singkat kata, apa yang terjadi? Orang itu betul-betul mau diambil karena dia mau bikin perusahaan besar. Ibu ini selalu minta doanya sama saya. Bu Elia doakan. Si A ini akan datang, namanya si A. Oke Bu, kita doa lewat telepon. Waktu doa Tuhan bicara jelas sama saya. Lepaskan itu dengan harga yang datang orang itu. Jangan tambah kurang. Saya bilang dong sama ibunya. Ibu, nanti kalau ada orang ini yang datang sama ibu, lepaskan ya Bu ya. Jangan ibu tawar lagi. Tahu nggak saudara? Dia marah loh sama saya. Dia bilang apa? Bu Elia tahu apa? Kata gitu. Kan saya yang punya semuanya. Boleh dong saya yang menawar. Kata saya bilang gitu. Itu bukan karena saya bilang. Saya lagi berdoa, Tuhan bicara sama saya. Lepaskan. Itu
Gimana saya aja, gagal yang kedua. Terakhir yang sekali. Deal harga yang tinggi, ya saudara. Harga tinggi udah deal, minta didoakan, ada pertemuan, saudara. Waktu pertemuan itu, singkat kata, si ibu ini dua lagi sama saya. Bu, ini orangnya. Oke, Bu, tapi lepas ya, Bu. Ini udah segini, udah tinggi, kata saya. Tahu nggak, saudara? Apa yang terjadi? Dia minta tambah 2M. Itu udah harga tinggi, minta tambah 2M. Akhirnya orang ini, bos kayak ini mundur dari situ, karena itu udah tinggi. Kata Tuhan, jangan minta tawar, dia tetap ibu ini minta 2M, nggak puas. Sebenarnya ibu ini tuh udah sepuh. Dia tetap keserakahannya, dia minta tambah 2M. Saudara, apa yang terjadi? Gagal semuanya. Sekarang apa yang terjadi? Karena dia melanggar hukum Tuhan, apa yang Tuhan katakan, sekarang dia koma dan nggak bisa bangun lagi. Hartanya sama siapa sekarang ini? Anak-anak menjadi rebutan. Bayangin saudara. Sedih amat ya. Makanya kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita lagi. Biarlah semuanya Tuhan Engkau yang atur. Mau punya tanah, mau punya rumah, mau punya apapun. Biar Tuhan yang ambil alih. Bukan pikiran kita, bukan maunya kita. Nah itu dia berarti ibu ini tidak mengerti maunya Tuhan. Kan kalau dilepas juga itu tetap masih cuannya masih tinggi. Tapi karena ibu ini tidak puas, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya di sini dilobangin di dokter, disonde di sini di leher, terus akhirnya BAB-nya juga pakai alat ya, koma sampai sekarang. Udah berapa bulan dia koma? Kenapa? Bukan melawan saya, tapi dia melawan Tuhan. Ini ngeri sekali. Kalau kita melawan Tuhan, dapat hukuman. Ya, jadi hati-hati sekali. Makanya hidup kita ini buat aku mengerti Tuhan supaya aku tidak serakah, supaya aku ini benar-benar Tuhan Yesus jadi berkat. Aku ini benar-benar Tuhan menyenangkan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Nah ini ya, ini satu ibu ini sampai saat ini dia tidak bisa bangun dan saya dapat kabar dia sudah mati sebelah dari ini. Sedangkan dia hartanya begitu banyak saat ini bagian anak-anak yang jadi rebutan. Kesian ada, kesian terus terangnya. Tapi apa boleh buat? Kalau Tuhan sedang turun tangan, saya mau tanya, bisa nggak kita doakan? Bisa nggak didoakan? Bisa nggak sembuh? Coming one. Kalau Tuhan lagi turun tangan. Bisa nggak sembuh didoakan? Nggak bisa. Mau doa jedar-jedar, mau kirimin hamba Tuhan sebanyak-banyaknya hamba Tuhan doakan untuk ada mujizat kesembuhan. Tidak. Kalau Tuhan sedang menghukum, siapa lawannya, kata Tuhan, kamu siapa mau melawan aku? Itulah. Kita harus mengerti sesuatunya. Amin. Kalau kita mengerti apa maunya Tuhan, kita bisa mensyukuri. Amin. Ya, ini kejadian yang kedua juga sama. Masih anak muda. Demikian. Waktu saya minta pelayanan dalam keluarga itu, Tuhan bilang, Ibu mau dipakai sama Tuhan, kata saya. Ibu akan jadi berkat karena ibu ada kecerdasan, ada kelebihan daripada yang lainnya. Dia ngetawain saya. Dia nggak nanggap sama sekali, saudara. Kata Bu Elia, katanya, saya sih nggak bisa apa-apa. Justru yang nggak bisa apa-apa, Tuhan akan buat menjadi ada apa-apa. Dia abaikan, saudara. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dia abaikan. Saudara, apa yang terjadi? Itu yang bikin ngeri. Dia punya sakit kanker di tangannya ini. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tuhan bawa pulang. Ngeri. Usianya masih muda. Makanya kita jangan melanggar apa yang Tuhan katakan. Kita harus bisa membedakan apakah ini dari Tuhan atau dari manusia. Kalau dari Tuhan ini kita jangan main-main. Kita harus melaksanakan. Kalau masih kata manusia, kita boleh oke deh, bisa nawar-nawar. Tapi Tuhan nggak bisa dilanggar. Karena dia raja itu saja. Makanya saya kasih tema, buat Tuhan aku mengerti apa maumu Tuhan. Aku diberi seperti ini untuk apa Tuhan? Aku mengerti Tuhan supaya aku tidak ingin apa yang kubayangkan, apa yang akan dilaksanakan untuk ke depan. Tapi kalau berserah sama Tuhan, Tuhan turun tangan dan Tuhan akan menyelesaikan dan Tuhan akan menemukan berkat secara ajaib. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ini aja ya kesaksian saya. Jadi mari saat ini kita minta kepada Tuhan. Tuhan buat aku mengerti Tuhan. Supaya pelayanan kita tidak ada gagal, tapi nama kita tercatat di surga. Amin.
Kita sama-sama belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, hamba sudah menyampaikan Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami masih banyak yang belum tahu, tapi buat terus kami mengerti kehendak-Mu ya Bapak, sehingga di akhir zaman ini kami tidak melencet pikiran kami yang hal-hal yang lain Tuhan Yesus, tetapi kami memikirkan hal-hal Tuhan keselamatannya Bapak. Itulah yang Kau kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi kami sama-sama akan merenungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarkan firman ini menjadi hidup Bapa bagi kami Tuhan Yesus, karena Engkau-lah jawaban bagi kami, Engkau-lah yang terus menguatkan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, berkati Tuhan Yesus untuk ministry ini Tuhan Yesus, family ministry ini Tuhan Yesus, menjadi berkat Tuhan Yesus untuk bangsa-bangsa Tuhan, sehingga hamba Tuhan ini saling mengasuh, saling mengasah, saling mengasihi. Sama Bapak, kami percaya sehingga mereka semua mengandalkan Engkau saja satu-satunya. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami mengucap syukur Engkau ada bersama kami. Kami mengucap syukur di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Elia Esther yang sudah memberkati kita semua ya. Terkadang memang kita nggak memahami ya, nggak mengerti ya apa maksud Tuhan ya. Kita terkadang terhimpit oleh segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengerti ya, kebaikan Tuhan itu tidak pernah terbatas dan janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Bagi yang tetap percaya, ya, ada sebuah lagu yang mengatakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Nah itu ya, terkadang kita maunya mujizat terus nyata ya. Berdoa dijawab sama Tuhan. Nggak salah, berharap seperti itu nggak salah. Tapi waktu Tuhan bukan waktunya kita. Amin. Ya, saya menghadapi masalah. Setiap masalah saya hadapi. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak sekalipun meninggalkan kita. Amin. Amin. Kita pegang itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi kalau janji manusia, itu suka lupa, suka entar dulu. Ya. Sukanya maunya diberkati dulu baru memberkati. Nah ini yang repot. Ya. Ada sebuah lagu, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Amin. Ya, kalau kita bisa mengenapi karya Tuhan, tetap berdiri teguh, kuat, tetap melayani Tuhan, cinta mati-matian. Aduh, berkat itu di mata Tuhan itu kecil. Amin. Ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang tetap mengasihi Tuhan. Itu 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Kita harus tetap mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kalau diberkati, wah itu namanya mengharapkan sesuatu imbalan. Nggak boleh jadi anak Tuhan seperti itu. Amin. Ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya. Dan dia tidak sekalipun berdusta. Ya, terkadang manusia ini yang suka berdosa. Nanti ya Tuhan, kalau aku diberkati, aku mau jadi berkat. Bila udah diberkati masih kurang, masih mau nambah. Tapi nggak ada di family ministry, nggak ada yang seperti itu. Di tubuh Kristus Ilahi juga nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya kita harus mempersembahkan yang terbaik. Selagi waktu yang sisa nih, waktu yang sisa ini, 1 Petrus 4 ayat 2, supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita yang semau kita. Ya, kita harus
benar-benar bangun hubungan intim dengan Tuhan. Selalu pererat dengan sumbernya berkat. Tadi barusan ya, saya kesaksian ya, sedikit tadi siang saya mengantar satu dus Alkitab untuk satu gereja GBI Heart of City ya. Itu di Grandfield, gerejanya Bapak Pendeta Budi Adi Salim. Waduh, itu saya kaget, benar kaget. Itu gerejanya 3 ruko jadi satu. Setiap lantai itu, waduh, isinya luar biasa. Lantai 2-nya gereja. Lantai 3-nya belum tahu dia buat apa. Lantai 4-nya itu, dia buat sekolah minggu, PAUD, terus ada kolam renang baptisan. Ya. Sampai dia bilang, komingguan kalau ada yang mau baptis, kesini aja. Pakai aja komingguan yang baptisin. Gak apa-apa, saya kasih kok. Terus ada kafenya loh, ada kafenya. Itu sampai, tadinya saya pikir gerejanya 4 lantai, yang nggak taunya 6 lantai loh. Dia bikin lagi, dia tingkatin lagi. Bahkan dia menyimpang lagi ke kanan lagi. Dia beli itu tanah sebelahnya. Dia bangun tuh kolam baptisan. Wah, saya bilang, ini yang saya mau mengatakan, terkadang ya manusia ini kalau udah diberi harta sama Tuhan, kita harus ingat loh, kalau kita sudah dipercayakan Tuhan, kita diberi harta, kita harus tanya Tuhan untuk apa. Dan Pendeta Budi Adi Salim itu istrinya Ibu Ida, itu bisnisnya sarang burung walet. Jadi itu berkat itu tidak pernah putus. Saya ingat banget, ketika dia mengalami kebakaran di gerejanya, ternyata ada maksud Tuhan. Saya cerita sedikit ya. Jadi dia itu benci sama mamanya. Jadi dia kabur, dia nikah dengan Pendeta Budi Adi Salim. Dulu itu belum pendeta ya. Budi Adi Salim itu dulu orang FGB Man. Tapi luar biasa loh. Ketika ada persoalan kebakaran itu, mamanya menawarkan berkat kepada Bu Ida. Nggak usah dipikirin. Operasi ke Jepang, berapapun biayanya, mama yang bayar. Waduh, itu saya dengar dengan telinga saya sendiri ketika saya besuk di rumah sakit. Bu Idanya nangis, minta ampun sama Tuhan. Sama mamanya. Minta ampun, dia salah, dia kualat, dia bilang, saya anak yang nggak patut diampuni. Waduh, mamanya juga nangis. Itu pakai video call. Saya dengar, saya sendiri menyaksikan betapa luar biasanya baik. Masalah yang ada itu ada berkat Tuhan. Bahkan tadinya ya, maaf kata ya, gereja itu dibangun, uangnya nggak ada. Tapi mamanya bilang, bangun gereja, mau berapapun, mama transfer. Coba bayangin. Karena apa? Karena kekayaannya itu berlimpah. Ya, itu kalau nanti kalau sesekali kalau teman-teman mau kenalan dengan Pak Budi Adi Salim ya, itu Bu Idanya juga orangnya rendah hati. Ya. Saya tadi diajak keliling-keliling ke lantai sampai lantai 6 ya. Aduh, saya bersyukur saya bisa melihat satu orang yang ketika dia diberkati, dia mau jadi berkat buat Tuhan. Itu jarang sekali. Jarang sekali. Saya pegang itu ya, saya 54. Lapangkanlah tempat kemamu, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, anak cucumu akan mendiami kota yang sunyi, dan so pasti hidup kita sampai keturunan anak cucu kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Yuk. Haleluya. Kita lakukan yang terbaik. Percuma kita punya harta banyak kalau kita tidak bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Jujur, saya katakan seperti itu. Ya, makanya saya selalu bilang saya mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena saya tahu apa yang saya punya itu milik Tuhan, bukan milik saya. Ya, ayo kita diingatkan hari ini, nggak ada yang kebetulan, buat kita lebih mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ibu Eliezer yang sungguh memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memakai Ibu Eliezer menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Suaminya Pak Sukimto, anaknya Michael juga diberkati oleh Tuhan. Ya, silakan Pak Nikolas sebuah lagu. Siap. Pendeta Aripat paling suka nih kalau Pak Nikolas yang nyanyi. Iya. Ya, Oh iya, besok ibadah besok gitu. Nah, ibadah besok kita akan dilayani oleh Pendeta
Hairul Gultom ada ya, hadir ya sore ini. Haleluya. Luar biasa ya. Semuanya sudah persiapkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa Pak Hairul. Baik, terima kasih kepada Pastor Komingguan. Ya, terutama kepada Ibu Eliezer sebagai hambanya telah memberikan sharing firman. Saya pun kenal dengan yang hamba Tuhan yang tadi dibicarakan oleh Pastor Komingguan, ya kan. Maka hal yang demikian dia mencontoh seorang Yusuf. Ketika Yusuf itu menjadi wakil Firaun, yang pertama diingat adalah kesulitan daripada orang tuanya, kesulitan daripada saudaranya, dan kesulitan daripada Bani Israel yang saat itu akan terjadinya kelaparan. Maka Pak Budi Jaslim ya, kalau tidak salah ya, ya. Budi Aji Salim. Luar biasa. Budi Aji Salim, dia juga di FC Women, dia cukup aktif juga, ya kan? Pada waktu di Season City, tapi sekarang sudah menjadi hamba Tuhan. Dan kepada FM secara khusus, dengan firman yang luar biasa sore hari ini, yang diberikan oleh Ibu Eliezer, tentu semakin hari kita semakin mencintai Tuhan. Semakin hari semakin rindu akan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan semakin hari kita semakin rendah hati. Karena Ibu Eliezer, hambanya tadi mengatakan, semua adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dan tugas kita adalah mencari jiwa-jiwa yang tersesat dan mengenalkan siapa Yesus dalam diri kita masing-masing. Maka lakukan pekerjaan yang benar, sehingga Tuhan menyertai kita dan orang bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Terima kasih Tuhan, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, jangan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya. Baik, saya kembalikan kepada hamba-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mau berdoa. Maaf saya nggak buka kamera karena hujan deras dan ya. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk pada hari ini. Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan. Kami bisa beribadah, kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan, belum menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami kembali Tuhan,
buat kami mau mengerti dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami, dan rencanamu itu tidak pernah gagal dalam hidup kami ya Tuhan. Dan ajar kami untuk mengerti setiap rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, berikan kami pengertian ya Tuhan, supaya setiap kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak mau melangkah tanpa Tuhan, dan kami percaya setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan menyertai kami dan buat kami mengerti segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Ibu Evangelis Lia Esther ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Tuhan Engkau utus, Tuhan pakai lebih hari lebih heran ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu, urapan Tuhan, supaya dimanapun Tuhan tempatkan, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertai pelayanannya ya Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan mujizat-mujizat terjadi ya Tuhan. Dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena kami sadari kalau kami bisa dipakai oleh Tuhan, itu anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kami kembalikan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati anaknya, memberkati suaminya ya Tuhan. Berkati Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan oleh Ibu Elia Esther, Tuhan memberkati ya Tuhan. Berikan keluarga ini kesehatan, kekuatan. Berikan damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam hidupnya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam ini kami juga mau berdoa untuk Pak Komingguan sebagai Gembala FM Tuhan. Kami tahu bukan satu kebetulan Tuhan tempatkan Bapak Gembala kami ini, Pak Komingguan di FM ini. Tapi Tuhan punya rencana untuk kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Supaya kehidupan kami tidak sia-siakan Tuhan, tapi kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita untuk Pak Komingguan. Kesabaran ya Tuhan. Biar semuanya Tuhan, dia lakukan itu karena dia mengasihi Engkau ya Tuhan. Berkati istrinya, kami percaya istrinya Pak Komingguan sudah disembuhkan. Karena firman berkata oleh bilu-bilu Yesus, segala penyakit sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan Engkau katakan sudah selesai. Kesembuhan itu sudah menjadi milik dari istri Pak Komingguan ya Tuhan. Dan ada kesaksian yang luar biasa bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna Tuhan. Dan kami percaya tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Dan tidak ada penyakit yang dapat Tuhan Yesus datang kepadanya ya Bapa. Karena kami percaya roh yang ada dalam istri dari Pak Komingguan itu lebih besar daripada segala-galanya. Berikan kekuatan dan sejahtera sukacita untuk istri dari Pak Komingguan untuk tetap kuat dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Makasih Bapak, memberkati Tuhan Yesus anak-anaknya, cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Pelayanannya Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan upah untuk Pak Komingguan ya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan sudah mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra sebagai Tuhan Yesus, hamba-Mu juga Tuhan berkati. Kami percaya juga Pak Hendra sudah disembuhkan oleh Engkau ya Tuhan. Kami memperkatakan firman-Mu Tuhan. Dan firman berkata oleh bilu-bilu Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan. Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga yang sudah memulihkan, menyembuhkan Tuhan. Pak Hendra Tuhan, seluruh tubuhnya Tuhan yang lemah, Tuhan sudah berikan kekuatan. Memberkati Tuhan Yesus, istri, anak, cucu mantunya. Berkati pelayanan Pak Hendra Tuhan. Berikan damai sejahtera sukacita. Berkati usahanya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di FM ini, Tuhan memberkati kami. Firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segala yang Kau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Kami percaya Tuhan firman itu ya dan amin. Dan kami yakin dan percaya ibadah kami tidak sia-sia pada sore ini. Engkau hadir Tuhan dan Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami yang datang dengan lemah, kami mendapat kekuatan yang baru. Kami yang susah dihidupkan, kami yang punya masalah diberi jalan keluar. Karena firman kata, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu, yang berbeban berat. Dan kami percaya Tuhan,
Kami tidak salah datang pada sore ini Tuhan. Kepadamu Tuhan, Allah yang hidup dan kuasa. Dan kami percaya setiap masalah pergumulan hidup kami, Tuhan sudah menjawabnya ya Tuhan. Berjalan keluar dan biar semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati di orang-orang tua kami yang ada di FM ini. Kami berdoa untuk Opung, kami berdoa untuk Ibu Lydia, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Ibu Grace, kami berdoa buat setiap Tuhan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia di FM ini, Tuhan memberkati mereka. Firman berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka Tuhan. Mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan, Kau sobat yang setia dalam kehidupan mereka. Pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, di dalam pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Pak itu Tuhan Yesus, Pak Derikson ya Tuhan, memberkati Pak Joni, memberkati Pak Yohanes, memberkati juga ya Tuhan Yesus semua Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan FM ini sehingga boleh berjalan semuanya Tuhan mereka lakukan, mereka mencintai Tuhan. Mereka tahu Tuhan mereka tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Selain mereka mau melayani Engkau dengan mereka melakukan segala sesuatu di FM ini. Pak Nikolas juga Tuhan memberkati ya Tuhan. Dan kami percaya apa mereka lakukan Tuhan tidak pernah berhutang dalam hidup mereka. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Dengan berkat-berkat Tuhan. Kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang dari Engkau. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati pelayanan mereka. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, buat bangsa negara kami, pulihkan bangsa ini Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan satu kebetulan kami ada di bangsa ini, tapi Tuhan punya rencana untuk kami selalu bersatu bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, doa orang benar itu besar kuasanya. Dan firman berkata, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan kami melepaskan Tuhan. Kuasa-kuasa Tuhan Yesus yang dari Tuhan itu ada untuk bangsa ini. Pemulihan terjadi. Pertobatan terjadi untuk bangsa ini ya Bapak. Dan biar Tuhan, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dan kami mau lepaskan sukacita untuk bangsa ini ya Bapak. Dan bangsa ini ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam naungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, beri roh takut akan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan selamatkan juga mereka ya Bapak. Supaya mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk dokter, suster-suster. Tuhan berikan mereka juga Tuhan kekuatan. Berikan juga mereka hikmat-Mu ya Bapa. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil untuk pasien Tuhan. Itu mendatangkan kesembuhan ya Tuhan. Dan biar nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita dalam mereka melayani setiap pasien ya Bapak. Bungkus mereka dengan darah Yesus. Dan mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan setiap pasien-pasien juga Tuhan memberkati. Berikan juga kesembuhan yang datang dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi. Tuhan berkati mereka, urapi mereka. Pakai mereka ya Tuhan, dimanapun Tuhan utus mereka ya Bapa. Kami tahu penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Mujizat-mujizat Tuhan terus terjadi dalam hidup mereka ya Bapa. Dan setiap pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Johan Tuhan, yang saat ini sebentar dia akan buat KKR. Biar nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan, bahwa Engkau hadir dalam KKR ini ya Tuhan. Biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami kepada Tuhan. Dan kami percaya kami punya doa yang sungguh luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkau berkata doa orang benar besar kuasanya. Kalau kami percaya dan kami tidak bimbang, kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan di dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapak. Kami teringat juga Tuhan buat teman kami Bapak Karyono yang dalam keadaan sakit Tuhan ada di rumah sakit. Kami percaya juga kesembuhan sudah menjadi miliknya ya Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami akan menerima berkat yang dari Tuhan, dari hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan disenangkan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.